Halo teman-teman Undercar Vlog. Kemarin di episode sebelumnya kalian udah gua ajak keliling-keliling nih. Keliling-keliling lagi ke dalam hall-hallnya buat lihat ada apa aja barang-barang dan mobil-mobilnya yang berbau off-road ya. Sekarang gue udah kembali lagi di bagian luar dan di episode kali ini kita akan muter buat lihat di bagian luar ada apa aja. Ayo ikutin ya dan jangan di skip. Oke, ini yang pertama kita lihat. Ini jadi satu-satunya yang jenis kayak gini di sini. Ini biasanya kalau orang bilang ini mobil untuk ikutan yang mud drag racing ya. Jadi drag race di atas kolam lumpur. Bukan di atas sih, tapi suka agak-agak melayang gitu, makanya gue bilangnya di atas. Ini mobilnya sebenarnya udah full custom tubular, walaupun menggunakan model-model body truck Chevy tua, tapi sebenarnya ini tubular. Gardannya pakai kayak gardan truk gitu, gue jujur nggak tahu ini gardannya pakai apa. Cuma yang pasti ini kuat menahan tenaga sampai 2000 HP. Ini karena kalau mesin-mesin kayak gini dia cuma dipakai untuk ukuran berapa detik ya. Jadi sama kayak drag race yang top fuel gitu ya, yang teman-teman suka lihat yang bentuknya kayak peluru gitu. Nah ini begitu digas di atas lumpur sama nih, bisa ngelaju cepet langsung sampai ke garis finish dalam hitungan detik. Ini biasanya kalau mud drag racing gini di Amerika adanya di bagian-bagian tengah ke selatan ya. Jadi kalau orang bilang tuh orang-orang redneck yang suka main. Beda sama kayak di daerah timur kayak California atau Nevada, di mana orang lebih suka mainnya tuh balapan di gurun ya, kayak desert racing gitu. Nah, baru aja dibilang desert racing langsung nemu nih mobil salah satunya nih. Ini kalau di kelas desert racing itu dia kelas 1 namanya, atau buggy yang unlimited yang FFA ya. Jadi kalau kalian tahu desert racing itu yang paling tinggi itu kan trophy truck. Tapi kalau untuk kelas buggy-nya ini nih, buggy kelas 1. Dia model gardannya belakangnya kayak gini kalau yang buggy. Dibilangnya trailing arm ya. Modelnya kayak gini desainnya. Ini yang nyetir Rich Millen, pembalap legend Amerika. Mantap. Dan ini tuh jadi satu-satunya ya, buggy yang all wheel drive ya, yang 4x4 nih. Ini ada VX, warnanya lucu juga nih, klasik banget nih, Sahara, tapi velgnya dibikin warnanya anodized red gitu ya. Agak nggak nyambung sih untuk velgnya, tapi gue suka mulus banget dengan style overland ya, ada awning sama roof tent-nya. Wah, ini salah satu yang paling spesial teman-teman. Di SEMA Show atau mungkin di Amerika, ini mungkin jadi satu-satunya Jimny baru yang ada di sini. Oh sorry, ada 2 juga di dalam ya. Jadi ada 2 dan dua-duanya itu punya orang Jepang. Ini dikirim langsung dari Jepang. Yang ngemodif ini ya dari Grady. Dan mobil ini emang sebenarnya itu di Amerika nggak masuk, nggak dijual ya. Karena Suzuki sekitar 5 tahun yang lalu udah berhenti produksi di Amerika. Jadi orang-orang Amerika malah kebanyakan baper dan sebel lihat mobil ini. Soalnya menurut mereka ini modelnya bagus, pada banyak yang suka, tapi sayang nggak masuk ke Amerika. Jadi kalau dibilang kita, aduh nyesek banget, cuma kuotanya dapatnya terbatas ya. Oh bayangin Amerika sama sekali nggak dapat malah. Kita review dikit. Jadi ini adalah Jimny yang JB74 ya. Emang yang untuk versi di luar Jepang, walaupun yang nyiapin Jepang nih. Jadi ini over fendernya juga udah diganti. Modelnya dia kayak pandem gitu ya. Yang modelnya tetap ada panel nggak kotak, ada baut-bautnya. Yang ngebikin ini nih car style. Ini modelnya kalau gue lihat emang jump style banget, termasuk untuk velg dan bannya. Velgnya pakai T37X ya kan, ring 16, lebar 5,5, pakai bannya. Nah ini yang gue pengen jelasin. Ini Toyota Tires, tapi bukan AT, bukan MT. Ini dibilangnya RT, tapi sebenarnya ini cuma penamaan dari Toyota Tires ya. Intinya adalah dia lebih kasar dari AT, tapi lebih halus daripada MT. Sekarang udah banyak merek-merek ban yang bikin varian ban baru di mana dia antara AT dan MT gitu, di tengah-tengahnya lah untuk ininya ya, model kembangannya. Terus habis itu yang gue lihat lagi, ini di bagian depan bumpernya juga udah custom lagi dan dikasih lampu IPF di bawahnya, pakai JDM ya, keren banget sumpah, gue suka banget. Terus di dalamnya
Ini juga udah diganti joknya dari Bright yang edisi Grady juga. Terus ada roll bar juga di sini, ada roll cage-nya. Dan yang paling wah sebenarnya di dalam sini nih. Jadi di mobil ini itu K15B-nya udah diganti jadi turbo ya, udah di-upgrade jadi turbo. Tadi gue sempat ketemu sama si orang Jepangnya, ngobrol-ngobrol, dia bilang emang ini kita dikeluarin sama Grady itu turbonya itu tahun depan. Rencananya pas Tokyo Auto Salon 2020 itu udah mulai dijual ya secara global gitu. Tapi kalau untuk sekarang nih baru ada di sini aja nih. Di sini yang dipamerin emang macam-macam teman-teman, jenis-jenis mobilnya, dari mulai kayak yang hot rod, terus buat drag race, drifting semuanya, sampai yang mobil off-road ada semua di sini. Dan yang di depan gua ini sebenarnya walaupun sama-sama menggunakan mobil pickup ya, 4x4, tapi nggak dianggap sebagai bagian dari kayak modifikasi off-road. Jadi para pemainnya pun juga beda ya. Sama kalau kita ngomongin pemain-pemain yang biasa mainan off-road di sini. Ini kebanyakan lebih ke anak-anak dap yang suka ngedandanin seperti ini. Kalau misalnya kayak yang ada di depan gue sekarang, ini juga nih. Model-modelnya pickup ditinggiin, di lift kit semua. Ini ada yang SUV dengan barang-barang yang gue jujur nggak tahu, bengkelnya gue juga nggak tahu, dan siapa orang-orang di situ gue juga nggak tahu. Tapi kalau ditanya suka nggak gue model-model kayak gini, ini kan sama-sama 4x4 juga. Gue jujur bukan selera gue aja, tapi gue menghormati jenis modifikasi lain, terutama yang penting pakai hati ya bikinnya. Ini ada yang menarik teman-teman, ini ada bootnya BKT nih, ban yang bikin untuk Monster Jam ya, monster truck gitu. Dia ada grave digger di atas sana dan kita bisa foto di dalamnya. Nah ini dia. Seru banget sih, coba kita lihat dari sini ya. Ini emang grave digger beneran, tapi dia itu cuma setengah aja karena sisanya udah langsung tembok trailer ya. Semua orang bisa foto di situ. Seru gila. Oh iya, terus ngomong-ngomong, karena off-road atau dalam hal ini Monster Jam itu sangat merakyat di sini. Cewek-cewek aja tuh bisa hafal gitu nama mobil-mobil yang ada. Dari kemarin gue nguping sih gitu. Pengen banget bisa di Indonesia off-road lebih dikenal sama masyarakat, lebih diterima, sampai-sampai orang bisa tahu siapa aja gitu pemain-pemainnya ya. Ini menarik juga nih teman-teman. Ini ada Ford F-Series ya. Ini ada yang ini ada yang F150, ini ada yang Ranger ya. Ranger kan baru masuk lagi di Amerika tahun ini. Dia versi yang RTR ya. Ini kayak edisi sportnya gitu juga, yang dikembangin bareng Ford gitu. Sebelumnya RTR nih udah ada nih, Ford Mustang RTR, sekarang ngebikin yang Ford Ranger sama F150. Kita intip dikit ya, mobilnya Ford gitu, soalnya emang di sini ada eksebisinya juga untuk drifting. Sorry nih guys kalau agak silo. Ini ngomong-ngomong, sekarang di Amerika trennya adalah overlanding ya. Jadi banyak banget mobilnya yang dibikin style overland. Kayak ini Gladiator. Terus ini adalah Toyota Tacoma. Ini juga. Gue pengen lihat dulu kaki-kaki. Gila. Ini kayak kakinya udah pakai Total Chaos. Ini di Indonesia juga jual sih. Ini Total Chaos nih, yang pokoknya kalau untuk resep patennya kayak kaki diganti Total Chaos ya, untuk kayak mau ngomong Hilux gitu, apa Fortuner juga bisa. Kalau yang ini pakai Icon. Ngomong-ngomong, ini stylenya walaupun overland tapi dengan warna kuning stabilo gini jadi agak-agak racing ya. Apalagi liverynya kelihatannya racing banget nih. Cuma rapi banget, sumpah gue suka banget. Laci-lacinya semuanya box pelikan buat nyimpen barang. Rujukan jerigen di sebelah kiri. Ada skop juga di sana. Tentang. Oh, ini punya sejarah tersendiri teman-teman. Jadi ini adalah Bigfoot. Ini adalah mobil pertama di dunia
yang dibikin modelnya jadi kayak gini ya, jadi monster truck intinya. Makanya kalau ada orang-orang dari zaman dulu ngomongnya, wah Bigfoot, walaupun sebenarnya itu Gravedigger, karena mobil pertamanya muncul ini, Bigfoot. Jadi orang keburu ngomong Bigfoot. Kayak misalnya kita ngomong mineral, air mineral, mau itu mereknya Ades, tetapnya ngomongnya Aqua gitu ya. Tapi ini sebenarnya gokil tuh ya. Begitu kita lihat ke sebelah kirinya, kayak dipotong semua gitu. Kita jadi bisa lihat suspensi dengan jelas, kabin ke dalam. Oh ya, kabin ke dalamnya ini ngomong-ngomong kalau untuk yang ngadep ke bawah ya, ke lantai, itu bagian depan situ emang transparan. Jadi kalau misalnya lagi kayak ngetril gitu, lagi nanjak, si driver tetap bisa ngeliat ke depan karena lantainya tembus pandang. Lanjut lagi ada Ford Bronco di sini. Wih, mesinnya pakai Ford FV8 ya, 5000 cc. Terus sebelahnya, oh ini menarik, ada FJ40 dengan style kombinasi antara klasik dengan futuristik, bukan futuristik sih, modern ya. Mesinnya pakai mesin GM nih, V8 juga, 6000 cc, supercharge, gokil. Ini ngomong-ngomong, kalau misalnya teman-teman perhatiin lebih detail lagi, ini sebenarnya bagian untuk fendernya ya, ini udah dirubah ya, udah bukan aslinya lagi, udah dikembungin keluar sama dibikin lebih ngotak lagi, rata, terus ngotak pinggirnya. Coba lihat dalamnya. Oke, indikatornya udah diganti semua. Gue kurang suka kalau dalamnya merah sih soalnya, tapi luarnya oke lah, dari luarnya. Windsnya dikasih cover, velgnya Method Racing pakai ban BF-GMT. Terus nih ada JK. Ngomong-ngomong, dari semua mobil off-road yang ada di sini paling banyak sekarang JL ya, sama Gladiator GT. Sementara JK-nya di sini udah sedikit banget. Jadi yang banyak gue lihat dari kemarin Jeep Wrangler baru, sama satu lagi Ford F-Series ya, F150 juga yang banyak. Cakep Bronco-nya. Wih, keren nih. Ada Ford Transit 350. Dia udah dibikin pakai track ini ya, custom begini. Mau kemana sih pakai kayak gini? Kalau di sini sih enak ya, ada salju gitu. Oh ya, terus nih van-nya udah dibikin jadi all wheel drive. Jadi ya udah mau kemana aja juga udah enak ya. Ini kalau gue lihat emang kebutuhannya itu lebih kayak buat ini ya, mau kita trailing gitu, overlanding sambil bawa sepeda atau kano di atas. Di dalamnya juga bisa buat istirahat, tidur-tiduran atas bawah. Ada windsnya di belakang. Samping juga kalau mau nongkrong-nongkrong, leha-leha bisa. Seru banget. Di sebelah ada juga yang menarik. Ini nggak kalah gokil ya, kita lihat ya. Ini dia guys, Earth Roamer. Ini buat overlanding, pakainya F550 basicnya. Ini kalau kita lihat dari samping, ukurannya sih gede banget. Tapi dia tetap tergolong enteng. Soalnya si Earth Roamer ini dia menggunakan bahannya carbon fiber ya. Fibernya juga bukan sembarang fiber. Dia kayak vacuum carbon fiber gitu. Jadi jauh lebih kuat dan jauh lebih enteng lagi. Ini jelas banget kelihatan di sini. Buat ngisi solarnya ada 200 liter, ini 150 liter. Oke. Ini buat diesel exhaust fluid only. Oke, itu buat olinya. Menarik. Ada jendelanya satu di sini, berarti pintunya di kanan semua ya. Yang gue suka ini bannya pakai ban untuk spesifikasi truk gini, suspensinya balon, terus velgnya ala-ala militer gini ya. Asli ganteng banget sih. Kita lihat dari belakang ada kayak matrixnya gitu nih. Ban serepnya juga rapi banget, ditaruhnya kayak gini, kayak Dakar. Oke, kita lihat ke dalamnya. Semuanya full kayu, enak. Oke, itu dia. Buat tidurannya di atas, buat sofa nyampingnya di kanan ya. Terus yang ada depan belakang buat makan di kiri. Buat kulkas segala macam ada di sini. Nih buat masaknya. Oke, enak banget di dalamnya sumpah. Kalau depannya sih ini sih standarnya sih, nggak banyak yang dimodifikasi ya. Oh, shock breakernya pakai King.
Buat harganya, ini harganya untuk di Amerika itu sekitaran kurang lebih berisik langsung phone gitu 7 miliar itu harga dasar ya. Kalau ditambah segala macam perintilan-perintilan ini lagi, harganya bisa di atas 10 miliar. Kita nyampe di boothnya khusus buat Bronco ya. Ini ada 2 buah Bronco Legend nih yang dipakai di Baja 1000 dulu ya, sama ini nih Larry Minor sama Rod Hall. Jadi si Bronco ini dulu sih emang beneran dipakai ya. Emang ini mobilnya yang dipakai buat balap dan menangin Baja 1000 tahun 68. Cuma kalau debunya sih enggak, paling debu-debu sekitar sini kayak ayo kotorin dulu, abis ini mau dimasukin ke pameran gitu. Tapi yang spesial buat gua dari semua Bronco tua ini adalah Bronco yang versi lebih barunya. Ini dipakai sama drifter Formula Drift ya, Von Gittin Jr. Jadi dia emang sebenarnya suka off-road teman-teman. Dan gua kasih tauin aja, beberapa drifter di Amerika emang sebenarnya hobinya off-road. Itu hobi yang sejati. Oke, jadi Bronco ini dipakainya bukan untuk desert racing, tapi untuk rock racing. Tahu kan teman-teman yang rock racing? Jadi kayak King of Hammer gitu-gitu. Intinya yang balapan memanjat batu lah. Ini semuanya udah ya custom untuk independen depan, shock breaker pakai King, mesinnya pakai V8-nya Bronco ya. Di dalamnya. Bannya pakai Nitto, velgnya dia pakai ini pakai velg ini nih, Centerline. Kita lihat lagi ke belakang. Ban serepnya satu aja. Nih sempat gua jelasin di video tentang perbedaan rock racing dengan desert racing ya. Atau kalau belum nonton nanti kalian nontonnya ya perbedaannya apa. Gardan belakang Spider Tracks. Dan dia model shock breakernya itu yang nempelnya ada di link armnya ya. Hehe, akhirnya nemu mobil rally juga. Buat teman-teman yang belum tahu, emang rally itu sebenarnya di Amerika nggak sepopuler untuk off-road ya. Ini yang gue suka, lihat deh. Jadi yang sebelah kanannya dibikin bersih semua, yang kirinya dibikin kotor semua. Gokil konsepnya, gue suka banget. Dan akhirnya gue ngeliat juga salah satu mobil yang ini juga gue senengin untuk yang rally Amerika. Ini rally Amerika nih, American Rally Association nih nama rallynya ya, LSPR. Ini serinya nih, Lake Superior Performance Rally. Dia baru kelar terakhir ikut itu tuh, berarti seneng banget gue ngeliat Subaru yang ini. Apalagi dengan liverynya tahun ini yang ngembaliin konsep desainnya Subaru ya, livery kayak zaman-zaman dulu 90-an. Gue suka banget, sumpah keren banget. Ini ada FJ40 dari booth Yokohama, klasik banget nih yang tahun 60-an, dari Arizona. Dan dia bannya pakai Jolander MT, klasik banget. Ini tahun 66 ya. Oh ya, ngomong-ngomong nih, kalau nggak salah nih dia pakai mesinnya tuh Chevy ya, V8. Gua ingat pernah lihat ini tenaganya sekitar 400 HP walaupun bentuknya kayak gini. Gila sih. Dan yang di atasnya ini ada trophy truck nih. Sorry kita ngeliatnya dari bawah ya. Ini trophy trucknya yang 4-wheel drive. Jadi ada serodai di depan. Yang nyetirnya adalah Dale Dondell. Aneh namanya, Dale Dondell. Wah, ini juga unik nih. Pakai rem truck, dibikin belakangnya untuk overlanding ini ya. Jadi dia bikin ada kabinnya, style-style Amerika enggak sih, ini udah campuran Australia sih. Tapi kalau kita lihat ke depannya, style lebih ke Amerika nih. Dan ternyata sama belang-belang. Sebelah kirinya dibiarin kotor. Nafsu gua ngeliat mobil kotor. Ini dia bootnya King yang ada di luar. Dia nampilin ada UTV ya, Arctic Wildcat di sini. Keren banget, jarang-jarang di Indonesia nggak ada yang pakai Arctic Wildcat soalnya. Ini shockbreaker juga ditampilin, dan ini yang paling spesial di bagian luar teman-teman. Tebak ini mobil apa? Ini adalah Subaru. Emang mobilnya tubular, tapi dia pakai mesin Subaru Crosstrek ya. Crosstrek tuh yang crossovernya itu tuh. Jadi mesin Crosstrek ditaruh di belakang, dibikin di tubular bogie.
Ini buginya ini ikutnya di Desert Racing ya, jadi mau baha 1000, baha 500 seperti itu, ini adalah makanannya. Udah gitu gue suka tetap dibikin livery Subaru kayak gini. Dan ini dia yang nyetirnya, Dustin Grabowski. Kalian bisa search saja kalau pengen tahu lebih jauh mobil ini. Jadi mobil ini adalah mobil jawara di kelasnya dan dia pakai shock breaker King ya, yang 3,5 sama yang ini ukuran 2 inch. Oh, ini salah satu spot yang paling spesial buat gua teman-teman. Ini kumpulan mobil-mobil yang ikutan rock racing dan desert racing ya. Alhamdulillah bisa ngeliat trophy truck langsung juga akhirnya ada di sini. Ini mobilnya Tavo Vildosola, jagoan gue juga. Ini mobil-mobil yang lain dari mulai UTV, ini yang ikutan di rock racing juga. Terus ini ikutan di desert racing. Dia ikutannya yang Jeep Speed ya. Ini mobilnya pakai Grand Cherokee yang ZJ. Ini di sini emang sekalian kayak sosialisasi gitu untuk kayak event-event desert racing dan rock racing. Makanya mobil-mobilnya semua itu yang ditampilin mobil untuk kedua cabang itu. Ini bagi kelas satunya kayak yang Pennzoil tadi, dan ini yang juga paling spesial. Ini mobilnya keluarga Campbell, ini jawarannya untuk rock racing. Nah teman-teman, di video sebelum atau sesudah ini gue akan bikin komparasi antara perbedaan mobil rock racing dengan mobil yang desert racing. Kalian coba nanti nontonnya di situ, semoga bisa bermanfaat juga ya buat teman-teman. Kali ini gue nggak akan review lengkap, tapi di video itu gue akan review lengkap. Kita muter lagi ya. Oh ya, ngomong-ngomong di sini ada show-nya Hoonigan nih. Show-nya drifting gitu, dan ya kalian pasti yang suka nonton Hoonigan pada tahu ya. Tapi lagi-lagi ini bukan bagian dari konten gua. Nyebelin nih. Lanjut lagi, ada Tundra. Udah sempat gua kasih tahu ini kalau misalnya Tundra ini adalah versi pickup di Amerika yang full size ya. Kalau yang versi sedangnya itu Tacoma. Ini mesinnya kayak mesinnya Nasser Al-Attiyah. Terus ini ada seri 120 nih. Ada Prado. Kalau yang ini pengen gue puterin. Gue kayak baru ini doang deh ngeliat di SEMA Show nih. Ada Prado V8. Ini hampir sama nih, bisa diaplikasi di Hilux juga atau Fortuner ya, dengan sedikit ubahan. Pakai Total Chaos Fabrication, shocknya King. Kita udah ada di bagian yang semuanya dap nih. Apa gua nggak ngerti. Teman-teman nih, coba kalau misalnya gue bawa ke Indonesia, gue bawa di Jakarta yang super macet. Ini gimana? Ini cara nyetirnya, mau parkir juga ribet. Wah gila, Ken M nya. Gokil. Tinggi banget. Wah. Ini benar-benar gue nggak tahu lagi yang ada di kepalanya. Kita ada di bagian yang UTV semua nih. Ini ada ceritanya, ada Lightning McQueen tapi versi biru ya. Kocak banget ya. Ada matanya, dia pakai kayak bahan kain kasa gitu. Sebelahnya ada Ken M Maverick X3. Sangarnya kalau polos hitam gini ya, gue suka nih. Lanjut, Polaris RZR 1000cc. Ini ada Arctic Wildcat. Cuma sekarang udah bukan Arctic lagi ya, jadi udah dibeli perusahaannya sama Textron. Jadi Textron Wildcat juga tetap. Oh, bagus grafisnya. Nah ini yang dipakai sama Robby Gordon nih, edisi dia ya maksudnya ya, Speed Energy 4-seater. Pakai buat ke Indomaret beli cemilan enak. Ini bootnya audio. Pakai Polaris. Sama yang ini juga pakai Polaris juga. Oh ini slingshot nih, keluarannya Polaris nih. Ini sebenarnya gue nggak tahu jenis mobilnya apa kayak gini nih. Tapi ini dia 3 roda ya. 3 roda, mesinnya depan, mesinnya kayak mesin mobil gitu. Terus tetap pakai steel
importir ya, pastinya bukan stang. Versi custom. Oke deh teman-teman, sekian dulu kita muter-muter di area luarnya SEMA Show. Sebenarnya masih banyak mobil-mobil off-road yang lainnya, cuma sorry banget karena super gede dan waktunya sangat terbatas. Hari ini jam 3 sore tuh udah tutup ya, jadinya kita nggak bisa ngeliat semuanya ya. Tapi nggak apa-apa, doain aja, siapa tahu di tahun depan bisa ada kesempatan buat datang sini lagi. Dan gue pengen ngucapin terima kasih buat untuk 4x4 yang ngasih kesempatan gue untuk bisa datang ke sini ya. Karena kan seperti yang gue bilang di episode sebelumnya, ini adalah pameran tertutup di mana hanya pebisnis saja, pedagang yang bisa ikutan untuk datang ke sini. Oke, gue masih punya satu episode lagi karena setelah ini gue akan langsung pergi lagi ke negara bagian lain, akan ke Utah untuk kita lihat lagi wisata alamnya. Support terus dengan tetap lanjut nonton di episode berikutnya ya. Oke, terima kasih. Sampai ketemu. Dadah. Dadah dulu kita. Dadah. Sekarang gua ada di kota tuanya nih. Kota tuanya meriah banget. Ini adalah pusat kotanya, di mana kota Las Vegas lahirnya di sini ya, awal-awalnya ya. Banyak entertainmentnya di sini, panggungnya di tiap ujung tuh ada panggung live bandnya. Ini rencananya malam ini justru mau makan di sini, tapi sebelum ke restorannya mau coba muter-muter dulu, lihat ada apa aja di sini. Karena lampunya terang, gua nggak terlalu gelap ya. Sekarang baru saatnya makan teman-teman. Ini restoran Hawaii, tapi ada sop buntut nih. Ini yang gue juga baru tahu. Ternyata sop buntut jadi salah satu makanan khas di Hawaii juga ya. Di Kepulauan Hawaii, masakan khasnya sop buntut. Ukurannya gede banget ini, benar-benar gede banget. Dari kuahnya dulu. Oh, kuahnya rasanya persis kayak kuah sukiyaki gitu, jadi agak-agak ala Jepang gitu. Jadi kayak kita makan sukiyaki, tapi pakai dagingnya daging buntut ya. Jadi rasanya kalau misalnya yang kita gitu kan modelnya dia asam ya, terus dari rempahnya tuh kayak dari pala yang berasa banget. Kalau ini jadi rasanya ala Jepang dan top banget. Kayak makan sukiyaki, makanan Jepang pakai buntut. Oke, kita makan dulu.